Oke, selamat malam. Kita mulai aja ya, sembari nanti nunggu teman rekan-rekan yang lain juga. Apakah screen saya sudah nampak? Oke, kita masuk pada pembahasan PPPK untuk sesi wawancara. Jadi untuk wawancara adalah salah satu tes dalam seleksi kompetensi PPPK teknis tahun 2023, berarti untuk yang sekarang 2024, dan menjadi penentu kelulusan peserta mengikuti rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oleh karena itu, para pelamar PPPK tenaga teknis sebaiknya berlatih contoh soal wawancara sebagai bekal untuk menghadapi ujiannya nanti. Kita lihat contoh yang pertama. Anda memiliki siswa yang beragam dan tidak sama satu sama lain. Maka apa yang akan Anda lakukan saat mengajar di kelas? A. Sering melakukan ice breaking agar anak-anak kembali fokus. B. Menggunakan media menarik agar siswa tidak bosan. C. Menggunakan metode bervariasi dalam mengajar. D. Disiplin dan tegas jika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas. E. Memberikan reward dan punishment kepada siswa. Silakan diberikan tanggapannya. Ada yang memberikan tanggapan A ya, melakukan ice breaking agar anak-anak kembali fokus. Untuk rekan-rekan yang lain bagaimana tanggapannya? Oh, Mas Farijin menjawab C ya, menggunakan metode bervariasi dalam mengajar. Nah, jadi untuk yang jawaban yang tepat, ini kita melihat salah satunya ada keberagaman ya. Kalau kita melihat 5 alternatif jawabannya, semuanya memberikan jawaban yang bagus. Tapi kita kembali pada kondisi kita sesuai dengan pertanyaannya ya. Siswa kita beragam. Jadi bagaimana cara kita mengajar di kelas? Jadi yang tepat adalah C. Jadi setidaknya ada 3 alasan yang bisa saya berikan kenapa harus jawabannya C. Yang pertama, mengakomodasi berbagai gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan menggunakan metode pengajaran yang bervariasi, seperti ceramah, diskusi kelompok, praktik langsung, dan lain sebagainya, Anda dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar yang ada di kelas. Kemudian, bisa untuk mengatasi tantangan, siswa yang beragam mungkin memiliki tingkat pemahaman dan minat yang berbeda-beda. Dengan menggunakan berbagai metode pengajaran, Anda dapat mengatasi tantangan tersebut dan membuat materi pembelajaran yang lebih menarik dan relevan bagi semua siswa. Argumen ketiga, menghargai keanekaragaman. Menggunakan metode bervariasi juga merupakan cara untuk menghargai keanekaragaman di kelas. Ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghormati perbedaan antar siswa. Jadi C ya, menggunakan metode bervariasi. Bervariasi karena siswanya itu beragam. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk yang nomor satu ini?
Lanjut. Nomor 2, Anda mengajar di sebuah kelas. Semua siswa tampak mengikuti dengan baik dan interaktif. Namun ada satu siswa yang tampak tidak paham karena saat Anda bertanya berkenaan dengan materi, hanya siswa tersebut yang tidak ikut menjawab. Maka yang sebaiknya dilakukan adalah A. Memotivasi agar anak tersebut mudah paham. B. Menegur karena tidak memperhatikan. C. Meminta siswa tersebut untuk pindah tempat duduk. D. Mengkonfirmasi apakah siswa tersebut mengerti jika tidak menjelaskan langsung kepada siswa bersangkutan. E. Meminta teman sebangku membantunya dalam memahami materi sebagai penerapan tutor sebaya. Silakan rekan-rekan diberikan tanggapannya. Oke, ada yang memberikan tanggapan D. Untuk rekan yang lain, bagaimana tanggapannya? Keduanya memberikan tanggapan D ya. Kita lihat jawabannya. Ya, betul. Jawabannya D. Jadi alasannya kita harus memastikan pemahaman. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa siswa tersebut benar-benar memahami materi yang diajarkan. Dengan mengkonfirmasi pemahaman langsung kepada siswa bersangkutan, Anda dapat mengetahui apakah dia mengalami kesulitan atau hanya tidak aktif saja. Alasan kedua, memberikan bantuan langsung. Jika siswa tersebut mengakui bahwa dia tidak mengerti, Anda dapat memberikan penjelasan tambahan atau membantu siswa tersebut memahami materi yang diajarkan. Ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada siswa yang tertinggal dalam pembelajaran. Alasan ketiga, menghindari penilaian negatif. Menegur siswa karena tidak memperhatikan tanpa memahami alasan dibalik perilakunya dapat berdampak negatif pada motivasinya dan memperburuk situasi. Sebaiknya, memberikan bantuan dan dukungan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa tersebut. Jadi D ya, mengkonfirmasi apakah siswa tersebut mengerti, jika tidak menjelaskan langsung kepada siswa bersangkutan. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Ketika Anda diminta menyusun laporan penelitian tindakan kelas, maka Anda akan A. Menggunakan bahan dan data yang dimiliki sebagai informasi utama. B. Berusaha mencari informasi dan berbagai sumber. C. Mengandalkan pengetahuan yang Anda miliki saja. D. Mencari informasi dari orang lain. E. Mencari informasi di perpustakaan. Silakan diberikan tanggapannya.
Oke, tanggapannya ada yang A, ada yang B. Kita lihat. Jadi jawaban yang benar adalah B. Berusaha mencari informasi dari berbagai sumber. Alasannya, kerangka penelitian yang komprehensif. Dalam menyusun laporan penelitian tindakan kelas, penting untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti. Dengan mencari informasi dari berbagai sumber, Anda dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang masalah yang diteliti. Alasan kedua, validitas dan reliabilitas. Mencari informasi dari berbagai sumber membantu memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian Anda. Dengan menggunakan berbagai sumber, Anda dapat mengonfirmasi dan memverifikasi data yang Anda peroleh, sehingga meningkatkan kredibilitas laporan penelitian Anda. Alasan ketiga, pengembangan pengetahuan. Mencari informasi dari berbagai sumber juga membantu dalam pengembangan pengetahuan Anda. Anda dapat memperluas pemahaman Anda tentang topik yang diteliti dan mengintegrasikan berbagai perspektif yang berbeda dalam laporan penelitian Anda. Jadi B ya, berusaha mencari informasi dari berbagai sumber. Pertanyaan keempat, salah satu rekan guru yang masih berstatus honorer diusulkan untuk mendapatkan penghargaan. Sementara itu, Anda yang sudah lama mengabdi menjadi guru justru tidak diusulkan untuk mendapatkan penghargaan. Respons Anda adalah A. Ikut berbahagia dan berharap Anda mendapatkannya juga. B. Bekerja lebih giat lagi dan menunjukkan kinerja yang terbaik. C. Menerima keputusan tersebut dan memberi semangat. D. Tetap bekerja seperti biasa dan fokus mengembangkan diri. E. Menerima keadaan tersebut dan mencari tahu alasan kenapa teman saya diusulkan. Silakan diberikan tanggapannya rekan-rekan. Oke, ada yang memberikan tanggapan E. Bagaimana rekan yang lain? Memberi ada yang E, ada yang C ya. Kalau C menerima keputusan tersebut dan memberi semangat, kalau E menerima keadaan tersebut dan mencari tahu alasan kenapa diusulkan. Jadi jawaban yang benar adalah D ya. Tetap bekerja seperti biasa dan fokus mengembangkan diri. Kalau jawaban E itu sebenarnya kurang tepat. Kurang tepatnya kenapa? Karena kita mencari tahu alasan kenapa teman saya diusulkan. Itu harusnya tidak boleh. Kalau menerima keadaan tersebut, itu boleh. Kalau C, menerima keputusan tersebut, itu benar. Memberi semangat, itu juga benar. Tetapi yang lebih bagus adalah yang D, karena di situ kita ada jawaban untuk fokus mengembangkan diri. Setidaknya, respon ini menunjukkan kedewasaan profesional dan fokus pada pertumbuhan pribadi tanpa terpengaruh oleh keputusan penghargaan. Ini juga mencerminkan sikap yang tidak bergantung pada pengakuan eksternal dan lebih berorientasi pada peningkatan kualitas kerja dan pengembangan kemampuan diri. Jadi belum ada yang tepat ya, tapi nggak apa-apa, kita belajar ya. Pertanyaan nomor 5, Anda ditunjuk sebagai koordinator dalam sebuah kegiatan dengan program kerja yang sangat padat. Tetapi salah satu anggota kelompok Anda memperlihatkan sikap yang kurang peduli terhadap program kerja. Sikap Anda A.
menegur dan mengancam mengeluarkan salah satu anggota kelompok tersebut jika tidak mengubah sikapnya. B. Bekerja sendiri agar program kerja tetap dapat terrealisasi. C. Menegur serta menasihati salah satu anggota kelompok tersebut. D. Melaporkan kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan. E. Membiarkan dan mengabaikan salah satu anggota kelompok tersebut. Silakan rekan-rekan diberikan tanggapannya. Ada yang Oh, kedua-duanya menanggapi C ya. Jadi jawabannya benar ya, C. Alasannya mengatasi masalah secara konstruktif. Menegur dan memberikan nasihat kepada anggota kelompok yang kurang peduli adalah cara untuk mengatasi masalah secara langsung dan konstruktif. Ini memberikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk menyadari pentingnya keterlibatan dan tanggung jawab mereka dalam kegiatan tersebut. Alasan kedua, mendorong perubahan sikap. Dengan memberikan teguran dan nasihat, Anda memberikan kesempatan kepada anggota kelompok tersebut untuk memperbaiki sikapnya dan berkontribusi secara positif dalam pelaksanaan program kerja. Ini juga dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Yang ketiga, mempertahankan solidaritas kelompok. Dengan menegur anggota kelompok yang kurang peduli, Anda menunjukkan komitmen terhadap kesuksesan program kerja dan mempertahankan solidaritas dalam kelompok. Ini penting untuk mencapai tujuan bersama dan memastikan bahwa semua anggota kelompok berkontribusi secara maksimal. Pertanyaan keenam, suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan. Oh sorry, ini sepertinya salah ya karena A dan B-nya sama. Kita lihat C. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. D. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. E. Meminta penjelasan dan dukungan kepada sekolah dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Silakan rekan-rekan berikan tanggapannya. Oke, Mas Farijin memberikan tanggapan E. Rekan yang lain memberikan tanggapan D atau E. Yang tepat adalah D. Jadi alasannya menerima kritikan secara positif. Kritikan meskipun tajam dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan menahan diri dan mencermati kritikan tersebut, Anda memiliki kesempatan untuk mengevaluasi pekerjaan Anda dengan objektif dan melihat area-area di mana Anda dapat melakukan perbaikan. Komitmen terhadap peningkatan, menanggapi kritikan dengan sikap terbuka, menunjukkan komitmen Anda untuk terus meningkatkan diri. Ini merupakan sikap yang positif dan menunjukkan bahwa Anda siap untuk belajar dari pengalaman dan menerima umpan balik yang konstruktif.
Alasan ketiga, mendukung kepemimpinan dengan menahan diri dan merespon kritikan dengan baik. Anda juga menunjukkan dukungan kepada kepala sekolah sebagai pemimpin. Ini menunjukkan sikap profesionalisme dan kerjasama yang baik dalam lingkungan kerja. Jadi jelas ya, memang kalau A dan B itu jelas jawabannya nggak tepat. Dan pertanyaan ketujuh, draft laporan yang dibuat oleh tim kerja saya ditolak oleh kepala sekolah karena dianggap kurang layak. Sikap saya adalah A. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukan kembali. B. Menyalahkan rekan sejawat yang sama-sama mengerjakannya karena ini kerja tim. C. Menerima penolakan dengan sabar tetapi tidak melakukan tindak lanjut. D. Berusaha mencari alasan yang masuk akal seperti sedikitnya waktu untuk mengerjakannya. E. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki lalu mengajukan kembali. Silakan rekan-rekan berikan tanggapannya. Sudah ada yang memberikan tanggapan E ya. Ya, keduanya memberikan tanggapan E. Sebenarnya yang benar A ya. Sebenarnya A dan E itu jawabannya mirip-mirip. Kalau A kan segera melakukan perbaikan atas draft dan mengajukan kembali. Kalau E menerima penolakan, berusaha memperbaiki lalu mengajukan kembali. Kita bukan berusaha memperbaiki ya, karena pada dasarnya kalau kepala sekolah sebagai atasan kita mengatakan harus perbaiki, ya kita perbaiki, bukan berusaha memperbaiki gitu. Jadi ya kita segera perbaiki, lalu kita ajukan kembali. Jadi alasannya ada tiga di sini. Yang pertama tanggung jawab dan profesionalisme. Sebagai anggota tim, penting untuk bertanggung jawab atas hasil kerja bersama. Dengan segera melakukan perbaikan atas draft laporan yang ditolak, Anda menunjukkan sikap profesionalisme dan komitmen terhadap kualitas pekerjaan Anda. Yang kedua, belajar dari umpan balik. Penolakan draft merupakan kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kualitas kerja. Dengan menerima umpan balik dari kepala sekolah dan melakukan perbaikan yang diperlukan, Anda dapat mengidentifikasi kelemahan dan memperbaiki laporan agar lebih layak. Yang ketiga, kerja tim yang efektif. Meskipun Anda bekerja sebagai tim, setiap individu bertanggung jawab atas kontribusi mereka terhadap hasil akhir. Menyalahkan rekan sejawat tidak akan produktif dan bisa merusak hubungan dalam tim. Sebaliknya, bekerja sama untuk memperbaiki kesalahan dan menghasilkan hasil yang lebih baik adalah kunci untuk kerja tim yang efektif. Pertanyaan nomor 8. Suatu hari, Anda pulang jam 1 dini hari menuju rumah dalam kondisi tubuh yang sangat lelah. Di jalan, Anda mendapati ada kecelakaan. Beberapa warga juga turut menyaksikan. Apa yang Anda lakukan? A. Melihat situasi terlebih dulu. Jika memungkinkan, maka saya tolong. B. Langsung pulang saja, karena bagaimanapun juga kondisi badan saya sangat lelah sekali. C. Pergi saja, karena sudah ada orang yang mendekati korban tersebut. Pastilah sudah ada yang menolong. D. Melihat sepintas, apakah korbannya parah? Jika parah, akan saya tolong. Langsung pulang saja, paling-paling hanya rekayasa komplotan perampok jalanan yang sedang melakukan aksinya. Silakan berikan tanggapan rekan-rekan.
Mas Fari izin menanggapi dengan jawaban A. Betul. Semuanya memberikan tanggapan A ya. Jadi jawabannya A, karena itu kewajiban kemanusiaan. Sebagai warga yang peduli, penting untuk membantu jika kita bisa dalam situasi darurat seperti kecelakaan. Kondisi tubuh yang lelah tidak boleh menjadi alasan untuk tidak memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Alasan kedua, ketegasan dalam nilai kemanusiaan. Mengabaikan keadaan darurat hanya karena kelelahan atau asumsi bahwa sudah ada orang lain yang membantu dapat berdampak fatal bagi korban. Kemanusiaan harus diutamakan di atas segalanya. Yang ketiga, pemeriksaan awal, melihat situasi terlebih dahulu, memberikan kesempatan untuk mengevaluasi apakah bantuan diperlukan dan sejauh mana kita dapat membantu tanpa membahayakan diri sendiri. Ya, kalau kita melihat fenomena yang ada saat ini, kebanyakan ya, karena memang ada rekayasa komplotan perampok itu, jadi bisa terjadi begal. Tapi ya sekali lagi ini kan sifatnya tes ya. Kalau tes tentu kita harus memilih jawaban yang memang secara logika, secara nalar, yang jawabannya bagus. Makanya A yang paling bagus ya. Jadi kurang lebih pola-pola pertanyaannya sudah dapat ya untuk yang PPPK, untuk yang wawancara. Pertanyaan ke-9. Hampir semua pegawai di instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan siswa akan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan sekolah, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun rekan guru lain juga melakukannya. B. Tidak baik mengambil uang tanda terima kasih. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Silakan rekan-rekan berikan tanggapan. Sudah ada memberikan tanggapan E. Itu rekan yang lain bagaimana tanggapannya? E juga. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, jadi E. Karena integritas dan kepatuhan pada peraturan. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan sekolah hanya karena alasan lain atau karena tindakan orang lain melakukannya bukanlah tindakan yang tepat. Penting untuk mempertahankan integritas dan patuh pada aturan yang berlaku. Alasan kedua, pencegahan korupsi. Meminta atau menerima uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu dapat dianggap sebagai bentuk korupsi atau praktik tidak etis. Menghindari tindakan semacam itu adalah langkah yang penting untuk memerangi korupsi dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Alasan yang ketiga, membangun kultur integritas. Dengan menolak untuk melakukannya, Anda dapat menjadi contoh bagi rekan-rekan guru lainnya dan membantu membangun budaya integritas di lingkungan kerja Anda. Pertanyaan ke-10. Saya mendapat teguran langsung dari kepala sekolah atas kesalahan yang bukan hanya saya seorang diri sebagai pelakunya. Reaksi saya adalah A. Membantah secara tegas agar pada kesempatan lain, agar pimpinan tidak semena-mena menyalahkan. B. Diam saja karena membantah hanya akan menambah rumit permasalahan. C. Menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga, tetapi tetap melaporkan pegawai lain yang turut bersalah agar mereka juga memperbaiki kesalahan. D. Membantah dan mengadukan pegawai lain yang juga bersalah agar mereka juga bisa belajar dari kejadian ini. E. Menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga tanpa perlu mengadukan pegawai lain yang turut bersalah. Silakan rekan-rekan berikan tanggapan.
Sudah ada yang memberikan tanggapan E? Silakan Mas Farijin memberikan tanggapan. Oke, Mas Farijin memberikan tanggapan C ya. Sebenarnya C dan E itu mirip-mirip kalau kita lihat. Dia sama-sama menerima teguran, mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga. Bedanya, yang C dia melaporkan pegawai lain. Kalau yang E dia tidak mengadukannya. Jadi intinya di sini kan adalah kita mau menjaga keharmonisan. Jadi kita tidak perlu mengadukannya kepada yang lain. Karena kalau tempat kerja tidak harmonis, kita sulit juga untuk bekerja. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Pertama, kita menerima tanggung jawab. Mengakui kesalahan dan menerima teguran secara langsung adalah langkah pertama yang penting dalam pertumbuhan dan pembelajaran pribadi. Ini menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab atas tindakan Anda. Yang kedua, pendekatan positif. Menjadi belajar dari kesalahan Anda sendiri adalah hal yang penting tanpa perlu melibatkan orang lain. Atau mencari kesalahan mereka. Ini akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja. Yang ketiga, menghindari konflik yang tidak perlu. Mengadukan pegawai lain yang juga bersalah mungkin akan memperkeruh suasana dan menyebabkan konflik yang tidak perlu. Lebih baik fokus pada perbaikan diri sendiri dan menerima tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Kita lanjut pertanyaan ke-11. Mei adalah guru baru di sebuah sekolah. Ia sangat senang dengan pekerjaannya. Menurutnya, guru adalah orang yang memiliki tugas yang mulia saat pertama mengajar di kelas. Ia meminta salah seorang murid untuk menyampaikan pendapat terkait pembelajaran yang sedang berlangsung, akan tetapi anak tersebut hanya tertawa menyambut permintaan Mei. Hal ini tidak biasa dialami oleh Mei di tempat mengajar sebelumnya. Jika Anda adalah Mei, maka A. Saya mengulangi permintaan saya hingga ia mau berpendapat. B. Saya dengan target memintanya pendapat agar ajar ia tidak meremehkan saya. C. Saya memintanya untuk bersikap sopan kepada saya. D. Saya mendekatinya dan memintanya berpendapat dengan lebih pelan dan ramah. E. Saya menasehatinya untuk berbuat baik. Pada guru kemudian memintanya menyampaikan pendapatnya kembali. Silakan rekan-rekan berikan tanggapan. Oke, kedua-duanya memberikan tanggapan E. Jadi yang tepat itu D ya sebenarnya. Kita lihat dulu balik ke jawab ininya. Kita sini melihat dari posisi si Mei sebagai posisinya si guru ini. Dia kan belum pernah diperlakukan seperti itu oleh para muridnya. Jadi sebenarnya jawaban E itu baik juga, tapi jawaban D yang lebih tepat. Jadi alasannya karena ini ada pendekatan empati. Mendekati murid dengan sikap yang ramah dan lebih dekat secara fisik dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara guru dan murid. Ini bisa membuat murid merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Meminta dengan cara lebih lembut dan ramah dapat membuka ruang untuk murid menyampaikan pendapatnya tanpa merasa terancam atau malu.
Hal ini dapat membantu dalam mengatasi rasa malu dan ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh murid. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif dengan mendekati murid secara langsung dan meminta pendapatnya dengan cara yang baik. Ini dapat mendorong partisipasi aktif murid dalam pembelajaran. Ini juga membantu membangun rasa percaya diri murid dalam menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Kira-kira bisa dipahami kenapa jawabannya harus D? Ini saya kembalikan dulu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang 12. Anda sedang menyampaikan materi di kelas. Setelahnya, Anda meminta siswa untuk berdiskusi terkait permasalahan yang diberikan. Beberapa siswa tidak fokus pada tugas, akan tetapi asik saling mengejek budaya satu sama lain. A. Saya meminta mereka untuk fokus pada pembelajaran yang sedang berlangsung. B. Saya meminta mereka mencari kelebihan dan kekurangan budaya masing-masing. C. Saya meminta mereka untuk saling menghargai perbedaan budaya. D. Saya tidak menghiraukan mereka yang sedang berkurang. E. Saya meminta mereka menyelesaikan tugas. Silakan diberikan tanggapannya. Ini kedua rekan kita memberikan tanggapan A ya. Jadi jawaban yang benar C. Pertama, pentingnya menghargai perbedaan. Mengajarkan siswa untuk saling menghargai perbedaan budaya adalah suatu hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Ini membantu menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan menghormati keberagaman. Kemudian yang kedua, menekankan nilai-nilai kehormatan. Dengan menekankan pentingnya menghargai perbedaan budaya, Anda membantu siswa memahami bahwa setiap budaya memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda, dan semua itu harus dihormati. Alasan ketiga, mendorong kesadaran. Dengan meminta siswa untuk saling menghargai perbedaan budaya, Anda juga membantu mereka meningkatkan kesadaran tentang pentingnya toleransi, kerjasama, dan pemahaman lintas budaya. Kita lihat ya, tadi rekan-rekan menjawab A ya. Jawabannya sih bagus ya, memang meminta untuk fokus. Tapi karena kebetulan mereka saling mengejek budaya satu sama lain, maka yang C itu akan lebih tepat karena kita harus menghargai perbedaan budaya itu. Nah, pertanyaan nomor 13. Andi adalah seorang kabak atau kepala bagian di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasannya bernama Yanto pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu kelas habis. Yanto berpesan agar Andi tidak memberitahu kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua Yanto, datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahu kemana atasan Andi karena sejak 2 hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi.
Jika ada andai, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah A. Tetap tidak mengatakan kemana yang itu pergi karena sudah berjanji. B. Memberitahu kemana atasannya pergi mengingat kondisi genting yang terjadi. C. Berjanji akan segera menghubungi Yanto tetapi tetap memberitahu kemana Yanto pergi. D. Mengatakan tidak tahu kemana Yanto pergi. E. Mengatakan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Silakan diberikan tanggapannya. E. Ada yang tanggapannya E, ada yang tanggapannya D. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C ya. Kita lihat dulu ke jawaban sebelumnya. Jadi berjanji segera menghubungi Yanto tetapi tak memberitahu kemana Yanto pergi. Jadi alasan yang pertama, kewajiban menginformasikan. Dalam situasi yang genting seperti kedatangan tamu pejabat penting dari provinsi, Andi memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk kelancaran tugas dan pelayanan. Yang kedua, kepatuhan pada janji. Meskipun Andi telah berjanji untuk menjaga rahasia keberadaan Yanto dalam keadaan genting seperti ini, penting untuk memberikan informasi yang diperlukan. Namun Andi juga bisa berjanji untuk segera menghubungi Yanto dan memberikan informasi kepada tamu tersebut. Yang ketiga, solusi yang menyelamatkan. Dengan memberitahu tamu dari provinsi kemana Yanto pergi, Andi dapat bantu menyelesaikan tugas-tugas yang penting tanpa menimbulkan kesalahpahaman atau hambatan dalam komunikasi. Kita lihat ya, rekan-rekan ada yang jawab D, ada yang jawab E. Kalau yang D mengatakan tidak tahu kemana Yanto pergi, ya ini kita dalam kondisi urgent ya, ada emergensi karena tidak mungkin tamu dari provinsi kita abaikan. Karena yang dirahasiakan ini kan sebenarnya lebih kepada karyawan yang ada di kantor dinas tersebut. Tapi ketika ada tamu dari provinsi, ya itu sudah berbeda ceritanya. Kemudian yang kalau jawaban E, mengatakan kepada tamu dari provinsi tidak punya kewenangan untuk memberikan informasi, ya boleh dikatakan ya tidak salah, tetapi kita lihat lagi kondisinya ini penting. Makanya jawaban D yang paling tepat. Kita harus segera hubungi dan kita beritahu. Karena otoritasnya kan dari provinsi berarti lebih tinggi ya. Karena kan kantor dinasnya di kabupaten gitu. Sekarang pertanyaan nomor 14. V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah. Namun sangat memiliki bakat yang sangat baik. Sebentar. Oke, sudah join ya. Saya lanjut. Namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan pekerjaan rumah yang lebih baik dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Memberitahukan kepada orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademiknya meningkat. D. Memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada V bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah. E. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya, disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Silakan rekan-rekan berikan tanggapan. Oke, ada yang memberikan E.
Oke, keduanya memberikan tanggapan E ya. Ya, jadi memang E yang tepat. Jadi, pentingnya mendukung bakat sebagai seorang guru, penting untuk mengidentifikasi dan mendukung bakat-bakat siswa. Bakat seni tari yang dimiliki Vi merupakan aset yang berharga, harus dihargai dan dikembangkan. Mendorong potensi penuh, mengembangkan bakat seni tari Vi tidak hanya akan memberikan kepuasan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dirinya dan membantu dalam mengembangkan keterampilan sosialnya. Ketiga, karena pembinaan holistik, selain membantu Vi meningkatkan prestasi akademiknya, penting juga untuk memberikan dukungan dan bimbingan dalam pengembangan bakat seni tari. Ini akan membantu Vi merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar dengan lebih baik. Pertanyaan ke-15, seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa berprestasi baik. Bagaimana tanggapan guru terhadap permintaan kepala sekolah tersebut? A. Memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa, meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. B. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah seraya menambah poin nilai yang dibutuhkan saja. C. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai atasan seraya menambahkan poin nilai yang relatif setara dengan siswa lainnya. D. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sehingga memberi nilai sedikit lebih tinggi dibanding dengan nilai teman-temannya. E. Karena kepala sekolah turut campur tangan, sebagai sanksi dikurangkanlah nilai siswa tersebut. Silakan diberikan tanggapannya. Kalau ini terlihat cukup jelas ya jawabannya apa. Jawabannya A itu mengarah ke sifat yang tidak seharusnya. Yang B sampai E itu mengarah ke yang lain gitu. Jadi dari polanya sendiri sudah nampak ini jawabannya. Silakan rekan yang lain memberikan tanggapan. Sudah ada satu rekan yang jawabannya A. Jadi alasannya karena prinsip keadilan, memberikan nilai yang tidak sesuai dengan pencapaian sebenarnya hanya karena permintaan dari kepala sekolah akan merusak prinsip keadilan dan objektivitas penilaian. Yang kedua, integritas akademik. Seorang guru memiliki tanggung jawab untuk memberikan penilaian adil dan objektif berdasarkan kriteria pencapaian siswa, bukan atas dasar permintaan dari pihak lain. Alasan ketiga, menghormati profesionalisme. Menaikkan nilai siswa tanpa alasan yang jelas atau berdasarkan permintaan dari pihak lain dapat merusak profesionalisme guru dan integritas akademik sekolah secara keseluruhan. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah contoh-contoh soal PPPK untuk yang bagian wawancara. Kira-kira dari rekan-rekan yang hadir, ada yang mau didiskusikan lebih lanjut? Tidak terasa sudah 1 jam ya kita diskusi di sini. Ya, rekan-rekan berikan pertanyaan kalau ada yang masih bingung. Slide nomor 3 atau nomor 4. Silakan rekan-rekan lain kalau ada yang mau memberikan tanggapan.
Kalau tidak ada yang memberikan tanggapan, apakah sudah bisa kita akhiri pertemuan Google Meet kita malam ini? Dari Mas Farizin, apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada lagi ya. Baik, saya ucapkan terima kasih ya atas kehadiran rekan-rekan semua pada malam hari ini di sesi belajar kita. Ya, saya doakan semoga nanti pada saat tes bisa lulus ya. Dan tetap pantau di grup Telegram kita karena setiap hari ada di-share materi, latihan soal, dan pembahasannya ya. Saya doakan sukses terus, bisa lolos dalam sekali tes. Saya ucapkan terima kasih juga atas kehadirannya malam ini. Dan saya ucapkan selamat malam ya. Silakan, sudah boleh di live. Nanti rekamannya saya kirimkan.